Setelah tua bernama Gu Qian diminta untuk mundur, mata Sun Er yang cerah sekali lagi menyapu pegunungan yang luas, mata mereka akhirnya berhenti di gunung yang hijau. Sun Er bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar dan sangat dingin. Gu Yao, jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, maka aku pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Sun Er mengepalkan tangannya saat ekspresi marah melintas di matanya yang cantik. Sun Er perlahan-lahan menekan fluktuasi di dalam hatinya dan menoleh ke arah Xiao Yan yang ada di sampingnya, hanya untuk menemukan bahwa matanya juga terkunci di tempat di mana matanya berhenti sebelumnya. Xiao Yan berkata dengan lembut dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa. Xiao Yan bisa merasakan aura yang sangat samar tapi berbahaya menyebar dari gunung itu. Selain itu aura ini jelas menargetkannya. Cara biasa tidak berguna jika seseorang ingin benar-benar menghilangkan beberapa perlawanan dalam klan Gu. Ekspresi Xiao Yan tenang meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda klan Gu. Namun di kota suci Gu, Xiao Yan mengerti bahwa mereka masih jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Di mata orang-orang tua dari klan Gu, mengalahkan duo Lin Xiu tidak akan menyebabkan mereka memandangnya secara berbeda. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini perlu menemukan ahli puncak dari generasi muda dalam klan Gu, seseorang yang memiliki reputasi yang benar-benar hebat dan menjadikan orang itu lawannya. Selain itu, Xiao Yan harus memenangkan pertukaran semacam itu, kalau tidak para anggota klan dalam klan Gu, yang tetap netral, mungkin mulai menentangnya. Karena itu Xiao Yan tidak boleh gagal. Jelas bahwa kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai lawan seperti itu dan Gu Zhen memiliki reputasi yang cukup besar di dalam tentara terendam hitam, namun dia belum mencapai level puncak di antara generasi muda di klan Gu. Saat ini hanya ada 4 orang di klan Gu yang memenuhi persyaratan seperti itu. Mereka adalah 4 jenderal angkatan darat terendam hitam. Xiao Yan yakin bahwa aura berbahaya dari sebelumnya dari salah satu dari 4 jenderal itu. Yao pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya lalu tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Sun Er sedikit mengangguk, tubuh halusnya bergerak dan posturnya memikat dan elegan seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Di depan banyak pandangan di sekitarnya. Pria di gunung hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah kemana kelompok Xiao Yan telah menuju. Senyum dingin yang samar terangkat di wajahnya. Pria di gunung hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah kemana kelompok Xiao Yan telah menuju. Lalu senyum dingin yang samar terangkat di wajahnya. Dia memang layak berasal dari klan Xiao. Tatapan yang dilemparnya sebelumnya. Kau harus sadar apa artinya sebenarnya ingin menantimu. Pria berjubah perak itu tertawa, tantang seekor sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Gu Yao mengangkat matanya dan berkata dengan lemah, besok akan menjadi upacara dewasa menurut aturan, aku bisa memilih lawanku sendiri. Melihat dia penuh keberanian, aku akan memberinya kesempatan besok, karena untuk Sun Er, dia akan mengerti tindakanku di masa depan. Sosok Gu Yao secara bertahap menjadi ilusi setelah suaranya perlahan terdengar. Sesaat kemudian Gu Yao benar-benar menghilang. Betapa menariknya, sudah berapa tahun sejak generasi muda klan Gu dan Xiao bertukar pukulan. Aku benar-benar mengantisipasi apakah Xiao Yan ini dapat mengejutkan kita. Pria berjubah perak itu tertawa, tubuhnya secara bertahap menjadi buram dan benar-benar menghilang. Sesaat kemudian, hanya tawa rendah terus bergema di atas gunung. Saat dipimpin oleh Sun Er, kelompok Xiao Yan tidak menuju ke daerah penerima khusus klan Gu. Sebaliknya, mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu di bagian terdalam dari barisan pegunungan. Seorang lansia tersenyum ketika dia melihat kelompok Xiao Yan turun di depan rumah bambu. Ling tua, Xiao Yan kaget ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Sudah kurang dari 10 tahun tidak terduga bahwa Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar menyebabkan saya yang lama merasa malu. Ling Ying menghela nafas ketika dia berada di bawah perintah untuk diam-diam melindungi Xiao Yan saat itu. Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghilangkan penghinaan karena pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang adalah seorang ahli terkenal di seluruh Plains Dataran Tengah.
silakan masuk dulu, tempat ini adalah area latihan saya, jarang ada yang bisa datang ke sini. Saya pikir Xiao Yan sepertinya tidak suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara, Xiao Yan mengangguk, lingkungan tempat ini sunyi, itu sesuai dengan apa yang dia sukai. Setelah apa yang telah dia lakukan, kemungkinan dia sudah menjadi topik pembicaraan yang panas untuk klan Gu. Karena itu dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok Xiao Yan mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Mereka duduk di ruang tamu. Setelah itu Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa King Lin yang lembut dan tampan memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Xiao Yan, waktu bagi Anda untuk datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang saya harapkan. Ling Ying menghela nafas awalnya. Dia berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengejutkan, dia telah tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, Anda memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan dapat sedikit bersantai dengan Xiao Yan di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan membawa semua orang dari klan Xiao ke kerajaan Gu. Saya pikir Xiao Yan harus menyadari niat membawa mereka ke sini. Untungnya, Nona muda dan beberapa penatua menentangnya. Hanya saat itulah pikiran itu dihilangkan dari orang-orang itu. Namun, ini hanya kedamaian sementara karena seseorang mengemukakan saran semacam itu hampir setiap tahun. Untuk mendapatkan waktu yang cukup bagi Xiao Yan, Nona muda telah memasuki periode retret yang berkepanjangan dari klan Gu. Sangat menghargai garis keturunan mereka. Garis keturunan seseorang yang lebih padat adalah, semakin besar bobot yang dibawa oleh kata-kata orang itu. Nona muda terus melakukan retret untuk melatih dengan pahit selama tahun-tahun ini agar kata-katanya menjadi lebih penting. Hanya dengan melakukan ini dia dapat menekan saran dari orang-orang dalam klan yang siap untuk menyerang klan Xiao. Prosesnya sulit, untungnya, kehilangan muda akhirnya berhasil. Status dia saat ini di dalam klan sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa tetua harus menyambutnya ketika mereka bertemu. Keputusan untuk menyerang klan Xiao telah ditekan olehnya sampai sekarang. Ling Ying menghela nafas ketika dia berbicara. Sampai saat ini, dia berkata, saya yang lama sadar bahwa Tuan Muda Xiao Yan pasti telah mengalami banyak kesulitan untuk mencapai level saat ini dalam satu dekade singkat. Namun, Nona muda juga telah berupaya keras. Seketika Sun Er dengan lembut berteriak. Setelah itu, Sun Er menggelengkan kepalanya pada Ling Ying dan menunjukkan bahwa dia tidak harus terus berbicara. Ling Ying tersenyum ketika dia melihat wanita itu menggelengkan kepalanya. Ling Ying berkata, orang tua ini seperti ini, saya tidak bisa mengendalikan mulut saya. Xiao Yan samar-samar tersenyum, mata gelap hitamnya menatap penampilan elegan yang bisa membawa bencana ke negara dan kota. Xiao Yan lembut memegang tangan Sun Er dan dengan lembut berkata, sangat sulit bagimu selama bertahun-tahun ini. Xiao Yan akan menjelaskan semua ini di masa depan, dan Xiao Yan akan menyelesaikan tekanan dari klan Gu. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari tangannya. Hatinya terasa sedikit senang terlepas dari seberapa kuat dia menunjukkan dirinya berada di depan anggota klannya. Dia masih seorang gadis, hatinya memiliki kelembutan seorang gadis. Sun Er tampak puas bahwa usahanya bertahun-tahun dapat memperoleh kata-kata ini. Sun Er tidak berharap banyak meskipun Sun Er memiliki bakat yang tak tertandingi dan garis keturunan yang kuat. Dia sangat gigih dan bahkan keras kepala ketika datang ke masalah hatinya. Perasaan yang dia kembangkan ketika dia muda telah terkubur jauh di dalam ingatannya. Mereka berangsur-angsur terfermentasi dengan aliran waktu, memutar melau dan bergerak. Xiao Yan besok akan menjadi upacara orang dewasa dalam klan Gu. Upacara dewasa ini biasanya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan para tamu yang telah diundang. Namun, karena Xiao Yan menjadi anggota klan Xiao serta keterlibatan saya, upacara dewasa ini pasti akan melibatkan Xiao Yan. Sun Er sedikit merajut alisnya dan berkata, menurut aturan, setiap anggota klan yang berpartisipasi dalam orang dewasa upacara akan dapat memilih seseorang untuk dipertandingkan.
Beberapa orang kemungkinan tidak akan dengan mudah memberikan kesempatan yang adil tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu bahkan di dalam generasi yang lebih muda dari klan Gu, namun, ada 4 orang yang kemungkinan tidak termasuk, yaitu 4 jenderal besar. Xiao Yan bertanya dengan lembut, kekuatan keempat ini semua ada di tingkat 8 bintang Douzun dan di atasnya. Selain itu mereka dikatakan sebagai eksistensi dengan peluang tertinggi untuk menjadi raja terendam hitam. Wajah Sun Er tampak suram saat dia berkata, di antara mereka berempat, orang yang kemungkinan besar akan menargetkanmu adalah yang disebut Iblis Jenderal Guyao, setan umum, Guyao. Xiao Yan perlahan bergumam dan berkata, orang dari tadi seharusnya dia kan. Sun Er mengangguk, hatinya agak terkejut. Tidak disangka bahwa Xiao Yan telah merasakan aura Guyao. Bakat Guyao sangat luar biasa. Ia juga memiliki garis keturunan Doudi yang sangat kaya. Sebagian besar orang dalam klan berharap bahwa saya akan bersama dengannya. Setengah tahun yang lalu dia juga telah mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini kepada Dewan Penatua. Namun, dia ditolak oleh saya. Alasannya adalah karena Xiao Yan. Sun Er tertawa pahit dan berkata, mengingat karakternya, dia pasti akan menargetkanmu selama upacara dewasa besok. Guyao jelas mengerti bahwa jika Guyao mengalahkanmu selama kesempatan seperti itu, mereka yang netral di dalam klan akan bersandar ke sisinya. Xiao Yan sedikit mengangguk, cangkir teh di tangannya tiba-tiba membentuk beberapa riak. Xiao Yan juga mengerti bahwa ini adalah kesempatan langka baginya. Jika Xiao Yan kalah, anggota klan Gu tidak akan memikirkannya. Namun, jika Guyao kalah, para tetua dalam klan Gu itu kemungkinan akan mengalami kesulitan menemukan alasan untuk menemukan masalah dengan masalah antara Xiao Yan dan Sun Er di masa depan. Karena itu, pertempuran dengan Guyao ini adalah persimpangan antara surga dan neraka. Karenanya Xiao Yan tidak bisa kalah.